Kita berjumpa dalam pelajaran bahasa Inggris wajib kelas 12 MIPA 1 sampai dengan MIPA 3 SMA Negeri 9 Kota Bogor. Topik atau materi yang akan kita diskusikan adalah explanation text atau text explanation. Sebelum mulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita lanjutkan ke bagian penjelasan. Saya mohon kepada anak-anak agar memperhatikan dengan baik. Mangga, silakan. Welcome to English class, my student of kelas 12 MIPA 1 sampai dengan 3 SMA Negeri 9 Kota Bogor. Now we will review the explanation text. Okay, explanation text. It is derived from the word explain, menjelaskan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa explanation text adalah teks yang menjelaskan sesuatu. Okay, what will we learn about explanation text? The first we will learn the definition atau pengertian atau definisi. The second we will the social function, fungsi sosial. The third we will learn the generic structure, bentuk umum. And the fourth we will learn language feature, karakteristik atau ciri kebahasaan. And also like to show you the examples of the text. Okay, check it out. Definition. What is meant by explanation text? Apa sih yang dimaksud dengan explanation text? Apakah sama dengan teks deskriptif atau teks yang lainnya? Gitu. Tentu saja berbeda. Makanya kita jawab, we can answer text which tells process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Another definition, a text that explains why and how an event occurred or a process that explains the form of a phenomenon. Mengapa ada dua definisi? Ini tentu saja definisi dari sumber yang berbeda, bahkan mungkin masih ada lagi definisi yang lain. Tapi kalau kita lihat dan kita bandingkan, sebenarnya sama saja. Dan kita ambil intisarinya di sini, kata kuncinya. Dari yang pertama ada proses, dari yang kedua ada why dan how. Memang intinya dari explanation itu adalah adanya proses tentang why dan how, di mana objeknya adalah ada natural, bersifat kealaman, sosial, scientific, and cultural phenomena, yaitu objeknya. Kemudian yang kedua, the second is social function, fungsi sosial atau tujuan dari sebuah teks, di mana kita tahu, and we know that each text has its own social function. Setiap teks memiliki fungsi sosial masing-masing. Fungsi sosial dari explanation text adalah to explain the process of forming an event or phenomenon in sequence. Ada juga yang mengatakan to explain the process involved in the formations of natural or social phenomena. Dan sumber lain mengatakan to explain how or why something happens. Jadi ini sama saja. Diawali dengan kata kunci to explain, tidak to describe atau to amuse, tidak, tapi to explain. Dan tetap di sini ada kata kunci proses dan how dan why. Memang social function dengan definition tidak jauh berbeda. Jadi intinya adalah bahwa text explanation itu sebuah proses tentang bagaimana
atau mengapa sesuatu itu terjadi. Oke, kita teruskan ke bagian berikutnya, yaitu generic structure. Generic structure atau bentuk umum. Nah, if we want to identify a certain text, we can identify the generic structure. Kita bisa mengidentifikasi generic structure dari sebuah teks. Misalkan kalau procedure text itu generic structure-nya ada goal atau title, kemudian ada materials, ada juga yang terakhir steps. Kemudian ada di sini kalau untuk explanation text, generic structure-nya ada general statement, kemudian sequent explanation atau explanation saja nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga closing. Oke, di general statement itu berisi pernyataan umum atau bolehlah dikatakan sebagai pengertian atau definisi dari sesuatu. Misalkan kalau kita mau menulis tentang bagaimana terjadinya hujan, maka dijelaskan dulu hujan itu apa. Atau kalau kita mau menjelaskan tentang bagaimana terjadinya tsunami, dijelaskan dulu tsunami itu apa. Nah, penjelasan itu yang disebut dengan general statement. Nah, kemudian yang kedua sequent explanation atau explanations. Nah, ini apa? Ya, jadi tentu saja dari katanya saja sudah explanation. Ini penjelasan yang di sini terdapat how dan why di sini terdapatnya. Kemudian yang ketiga closing. Closing ini untuk menutup sebuah paragraf. Di sini katanya the concluding paragraph is presented. Tapi di sini terakhir ini dikatakan it is not mandatory. It is not mandatory. Jadi tidak wajib. Artinya closing ini sifatnya optional. Jadi di sebuah text explanation, closing ini tidak selalu harus ada. Lengkapnya memang begitu, tapi bisa jadi di sebuah explanation text hanya ada general statement dan explanation saja. Hanya ada dua saja. Nah itu ya, ini perlu dipahami karena dari pertemuan kita yang kedua kemarin, di mana saya hanya menyertakan materi ini di Google Form, di Google Classroom maksud saya. Kemudian banyak yang salah menafsirkan, jadi banyak di antara siswa itu mengira bahwa closing itu harus selalu ada di setiap teks, padahal tidak. Yang harus betul-betul ada adalah general statement dan sequent explanation. Oke, next. Language feature, ciri kebahasaan, karakteristik kebahasaan. Okay, the first featuring generic participant. Ini meliputi partisipan umum. Partisipan di sini bisa jadi sebuah subjek. Kalau misalkan menjelaskan tentang matahari yaitu sun, itulah generic participant. Rain itu generic participant umum. Oke, kemudian using chronological connection. Jadi seperti to begin with, next, then, dan seterusnya. Ini chronological connection. Koneksi yang kronologis berurut gitu. Oke, kemudian using passive voice. Jadi kalimat pasif yang mungkin banyak digunakan di explanation text ini. Dan yang terakhir using simple present tense. Nanti untuk passive voice dan chronological connection akan kita bahas secara khusus untuk lebih memahami lagi, dan terutama untuk senjata kalian dalam menulis explanation text ketika nanti saya minta untuk menulis. Oke, berikutnya kita lihat contohnya. Di examples of the text, saya tidak akan menganalisis secara detail, jadi hanya menganalisis berdasarkan jenis structure aja dulu, berdasarkan jenis structure secara umum. Oke, ini ada making paper from wood chips. Nah, ini paragraf pertama. Wood chipping is a process used to obtain pulp
and paper products from forestries. Ini paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kita analisis berdasarkan genetic structure. Yang pertama ini, paragraf pertama yang disebut dengan general statement. Karena making paper membuat kertas dari serpihan kayu, maka serpihan kayunya itu dijelaskan dulu, wood chipping. Apa wood chipping ini? Di sini dijelaskan. Nah, namanya adalah general statement. Ya. Wood chipping is a process used to obtain pulp and paper product from forests. Nah, itu. Karena di sini dijelaskan di judul membuat kertas dari serpihan atau bubuk kayu. Nah, ini bubuk kayunya, serpihan kayunya ini dijelaskan apa sih? Atau proses wood chipping ini apa sih? Memotong-motong kayu ini disebut apa sih? Nah, kemudian paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ini yang disebut dengan explanation, sequence explanation. Dijelaskan mulai dari awalnya sampai akhir. Tentu saja di sini akan terdapat why atau how, atau bahkan keduanya, how dan why ada di sini. Dan paragraf terakhir, finally the pulp is rolled out to make paper. Nah, ini nanti yang disebut dengan closing. Tadi saya katakan bahwa tidak semua explanation text itu ada closingnya. Oke, ini dia paragraf pertama general statement, 2 sampai 6 ini sequence explanation, dan terakhir adalah closing. Oke, ini contoh lain tentang tsunami. Dan di sini di general statementnya tsunami-nya dikasih pengertian dulu, karena bukan dari bahasa Inggris dan bukan dari bahasa kita juga, dari bahasa Jepang. Jadi tsunami dikatakan di sini, the term of tsunami comes from the Japanese which mean harbor. Nah, ini yang disebut dengan general statement, gitu ya, general statement. Paragraf kedua tentu saja ini sudah explanation. Ketiga, keempat, kelima sampai terakhir ini ya explanation, di mana unsur how dan why tetap masih ada di situ. Oke, untuk yang kedua ini kita tidak mendapatkan closing ya. Jadi hanya ada dua, hanya ada general statement dan explanation. Jadi tidak ada closing di sini. Karena tadi closing itu tidak harus ada. Oke, itu ini contoh lain. Ya, contoh lainnya, di sini hanya ada 2 paragraf. Terkadang dalam sebuah teks itu ada yang mudah kita analisa. Jadi paragraf pertama general statement, paragraf kedua sampai 5 misalkan explanation, paragraf 6 closing. Tapi ada juga sebuah teks yang hanya memiliki 1 paragraf, hanya memiliki 2 paragraf. Tapi di situ sudah lengkap, sudah ada general statement, ada apalagi tadi explanation, ada closing, atau cuma ada 2, general statement dan explanation. Itu bisa jadi seperti itu. Oke, ini contoh lain, the process of rain. Saya tidak menjelaskan lagi karena secara umum bersama dengan yang tadi. Kemudian sudah selesai. Oke, thank you for your attention. Intinya adalah bahwa text explanation ini adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu, tentang bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Nah, sesuatunya itu bisa yang berhubungan dengan alam seperti hujan, tsunami, petir, dan sebagainya. Bisa yang berhubungan dengan scientific seperti pelangi juga gitu dan sebagainya, yang berhubungan dengan bisa sosial. Dan itu ada 4 objek yang tadi sudah disebutkan ya. Oke, itu aja barangkali.
Kalau nanti kurang jelas kita bisa diskusikan, kalian bisa menanyakan lewat WA dan sebagainya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.